Assalamualaikum Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Moodnet episode pertama. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa buat yang belum, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya admin lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita film lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Di awal video diperlihatkan seorang pria sedang melakukan sebuah ritual pengabdian. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu menggerakkan jarinya di sekitar gelas itu sebelum meminumnya. Setelah meminum air itu, ia memasukkan gelas ke dalam kain dan menghancurkannya dengan tongkat berkepala buaya. Lalu ia menaburkan pecahan gelas kaca itu ke dalam sepasang sandalnya dan mulai memakai sandal itu. Ia mulai berjalan keluar dengan tongkatnya dari sebuah rumah besar yang kosong. Scene berikutnya diperlihatkan seorang bernama Stephen Grant yang sedang terbangun dari tidurnya. Ia membalikkan selimut dan melepaskan pengekang di kakinya, lalu mulai memeriksa lingkaran pasir di sekitar tempat tidurnya untuk melihat apakah ada jejak kaki selama ia tidur. Melihat tidak ada jejak kaki baru, Stephen mulai berjalan menuju pintu dan memeriksa selotip yang ia tempel di celah-celah pintu. Dirasa tidak ada yang aneh, ia pun melepas selotip itu dan membuangnya. Sambil memberikan makan ikan mas peliharaannya, Stephen mencoba menelepon ibunya. Kemudian ia meninggalkan pesan suara untuk ibunya bahwa ia sudah menerima kartu pos itu. Setelah itu ia keluar dari apartemennya untuk berangkat kerja. Sambil menutup teleponnya, ia mengejar bus yang telah lewat di depannya. Setelah tiba di tempat kerjanya, yaitu di Galeri Seni Nasional, ia melihat seorang gadis kecil sedang menempelkan permen karet di sebuah lubang piramida Giza. Tanpa sepengetahuan gadis itu, Stephen mengeluarkan kembali permen karet dan mengarahkan gadis itu ke sarkofagus. Stephen bercerita kepada gadis itu tentang cara penguburan Mesir kuno. Sebelum melanjutkan bicaranya, tiba-tiba Donna datang, meminta Stephen untuk membawakan kotaknya sambil memperingatkan Stephen bahwa ia adalah petugas toko souvenir, bukan pemandu wisata. Tak lama setelah itu Dylan datang mendekati Stephen, menanyakan apakah besok jam 7 malam jadi makan steak. Stephen sempat bingung, namun akhirnya ia mengiyakan. Selanjutnya Stephen membantu Donna mengecek stok barang. Ia mengatakan kepada Donna bahwa spanduk iklan yang berada di luar museum tentang Dewa Inyet ada kekeliruan. Dewa Inyet harusnya ada 9, tetapi di spanduk hanya ditulis 7. Akan tetapi Donna merasa muak dengan penjelasan Stephen dan meminta Stephen untuk pergi. Kemudian Stephen menuju taman dan duduk di samping Bertrand Crowley, seorang pemain jalanan yang menyamar menjadi patung emas. Sambil makan cemilan, Stephen curhat kepada Crowley tentang tidurnya yang aneh, di mana ia tiba-tiba terbangun dan berada di suatu tempat, sehingga hal ini membuatnya ingin tetap terjaga di setiap malam. Stephen juga menceritakan tentang jadwal kencannya bersama Dylan. Tak lama dua orang turis mendekatinya dan meminta foto bersama Crowley si patung emas itu, sambil mengingatkan turis untuk memberikan tips kepada Crowley setelah foto. Begitu para turis pergi, ia melanjutkan percakapannya. Bila nanti ia memiliki pacar, ia tak ingin ada pengikat kaki lagi di ranjangnya. Lalu Stephen pulang ke apartemennya. Ia mengisi kembali pasir di bekas pijakan kakinya, kemudian menempelkan selotip di celah-celah kusen dan mengunci pintu dengan kuat. Ia mulai mempelajari buku tentang Inyet sambil berusaha untuk tetap terjaga. Namun tiba-tiba ia tertidur dan kemudian terbangun di tengah-tengah padang rumput di pegunungan Alpen Australia dengan rahangnya yang terkilir. Ia melihat sekeliling dengan bingung dan panik. Tiba-tiba sebuah suara misterius
meminta Stephen untuk mengembalikan tubuhnya ke Mark. Stephen tidak mengerti apa maksud suara itu, dan tanpa diduga ia menemukan sebuah scarab di saku jaketnya. Merasakan ada kehadiran sesuatu di belakangnya, Stephen pun berbalik. Ternyata muncul sebuah kastil besar tepat di belakangnya. Stephen melihat seorang penjaga yang sedang menatapnya dari jendela yang tinggi. Tiba-tiba muncul penjaga lain dan menembaki Stephen. Suara misterius itu pun menyuruh Stephen untuk berlari. Stephen pun berlari menuju sebuah desa terdekat. Kemudian ia mulai bersembunyi di balik kerumunan orang. Di sana Stephen menyaksikan kedatangan Arthur Harrow. Harrow mulai meminta kepada orang-orang untuk dihakimi. Stephen melihat seorang pemuda mendekati Arthur Harrow untuk dihakimi. Harrow meletakkan tongkat kepala buayanya di tangan pria itu, dan melihat tato di lengannya berubah menjadi hijau. Harrow mengumumkan bahwa pria ini adalah orang baik. Kemudian seorang wanita tua maju ke depan dan meminta Arthur Harrow untuk menilainya juga. Akan tetapi tato Harrow berubah menjadi merah dan bertanda jelek. Wanita itu bersikeras bahwa ia telah berbuat baik sepanjang hidupnya. Namun Harrow mengatakan bahwa tatonya tidak akan pernah salah. Kemudian Harrow menyerap kekuatan wanita itu dan membunuhnya. Tiba-tiba muncul dua murid Harrow di sana, mengatakan kepada Harrow bahwa ada yang mencuri scarab. Kemudian Harrow berkata kepada pengikutnya dalam bahasa Mesir kuno agar mereka berlutut. Semua orang melakukannya kecuali Stephen. Harrow mengetahui bahwa Stephenlah orang yang dicurigai mencuri scarab itu. Kemudian Harrow meminta Stephen untuk memberikan scarab kepadanya. Tiba-tiba muncul suara misterius dan menyuruh Stephen untuk tidak menyerahkan scarab itu. Namun Stephen berusaha memberikan scarab itu, akan tetapi ia tidak bisa melepaskan cengkeraman tangannya itu. Dan tangannya bergerak sendiri. Di saat itu juga tiba-tiba ia mulai berjalan pergi menjauh. Namun pengikut Harrow menangkapnya dan berusaha mengambil kembali scarab itu. Stephen tiba-tiba pingsan dan ia tersadar kembali dengan scarab di tangannya yang berlumuran darah, serta beberapa orang telah terbunuh di dekatnya. Ia pun mulai melarikan diri ketika Harrow dan pengikutnya berusaha menangkapnya. Suara misterius itu terus memarahi Stephen untuk tidak menyerahkan scarab itu. Kemudian Stephen membajak mobil van Cupcake yang ada di dekatnya dan mulai pergi meninggalkan desa itu. Para pengikut Harrow mengejarnya. Di saat pengikut Harrow mendekap Stephen dan menembakinya, tiba-tiba Stephen kembali pingsan dan ketika tersadar kembali ia mendapati orang itu telah mati dan pistol ada di tangannya. Hingga akhirnya dua orang yang menyerangnya tertimpa kayu gelondongan. Stephen kemudian terbangun dari tidurnya. Ia berasumsi bahwa seluruh pengejaran tadi hanyalah mimpi buruk. Ia pun merasa lega. Kemudian di saat sedang melakukan rutinitas paginya, Stephen merasa kaget. Ia melihat sirip ikan peliharaannya tumbuh menjadi dua, yang sebelumnya hanya bersirip satu. Stephen pun mendatangi toko ikan, menjelaskan bahwa ikan miliknya awalnya hanya bersirip satu, lalu tiba-tiba bersirip dua. Namun pemilik toko mengatakan bahwa di tokonya semua ikan bersirip dua. Dia tidak menjual ikan yang cacat. Kemudian ketika ia melihat jam dinding menunjukkan pukul 5 sore, ia merasa tak percaya karena ia baru bangun tidur. Ia kira masih pagi. Dan ia pun teringat jadwal kencannya dengan Dylan. Ia mulai berdandan dan pergi ke restoran steak menunggu Dylan. Setelah lama menunggu, Stephen mengambil telepon dari sakunya dan mulai menghubungi Dylan. Ia mengatakan kepada Dylan bahwa ia telah sampai di restoran steak jam 7 malam di hari Jumat. Namun Dylan dengan nada marahnya mengatakan kepada Stephen bahwa ia telah makan steak sendirian 2 hari yang lalu dan hari ini adalah hari Minggu. Kemudian ia bertanya kepada pelayan hari apakah sekarang. Pelayan tersebut mengatakan sekarang adalah hari Minggu. Stephen mulai bingung dengan kejadian tentang dirinya. Lalu secara aneh Stephen memesan steak padahal ia vegetarian dan ia pun tidak tahu cara memesan steak itu. Kemudian Stephen pulang ke apartemennya. Di apartemen itu Stephen menyalakan lampu dan mematikannya kembali. Saat sedang makan coklat sambil menaburkan coklat ke akuariumnya, tanpa sengaja ia menjatuhkan beberapa coklat ke lantai.
Namun tiba-tiba ia mendapati meja telah bergeser dari posisi awalnya. Stephen mengembalikan kembali posisi meja ke posisi semula. Di saat itu ia memperhatikan sebuah papan lepas di atas dapurnya. Ia mulai menyelidikinya. Ia menemukan kunci dan sebuah ponsel. Kemudian Stephen membuka ponsel itu. Ia menemukan banyak panggilan tak terjawab dari Layla dan satu panggilan tak terjawab dari Dusom. Ketika hendak menelpon Layla, tiba-tiba Layla menelpon Stephen lebih dulu. Layla mengkhawatirkan kehidupannya. Layla telah menghubungi dan menunggunya selama berbulan-bulan dan menanyakan kemana saja selama ini. Stephen mengatakan bahwa ia baru saja menemukan ponsel itu di apartemennya dan Stephen tidak tahu ponsel ini milik siapa. Stephen pun merasa kaget kenapa Layla memanggilnya dengan sebutan Mark. Sebelum melanjutkan pembicaraan lebih lanjut, telepon pun terputus. Stephen mencoba menelpon kembali Layla tetapi tidak bisa. Namun tiba-tiba suara misterius itu muncul dan memanggilnya. Stephen mulai cemas dan mencoba mencari tahu di manakah sumber suara itu. Suara itu terus memanggilnya. Akhirnya Stephen menemukan suara itu dari cerminan dirinya di cermin kamar mandi. Namun tiba-tiba perabotan di apartemennya mulai berjatuhan dan ia merasa ketakutan. Ia pun berlari keluar dari apartemennya menuju lift. Namun kemudian ia berhalusinasi melihat sosok Khonsu mendekatinya. Ternyata tiba-tiba nenek tua yang memasuki lift itu. Namun nenek tua itu sepertinya juga ketakutan ketika melihat Stephen. Stephen pun bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba Khonsu muncul di belakangnya. Stephen pun menjerit dan dalam sekejap ia telah menemukan dirinya berada di dalam bus. Dari dalam bus ia melihat Khonsu berdiri di pinggir jalan dan setelah turun dari bus ia juga melihat Arthur Hero berada di dalam bus sedang mengikutinya. Stephen mulai menyadari ternyata Arthur Hero adalah nyata yang sebelumnya ia mengira hanya mimpi. Kemudian Stephen menuju museum. Di dalam museum Stephen segera mendatangi petugas keamanan yaitu JP. Ia mengatakan kepada JP bahwa seseorang sedang mengikutinya. Stephen meminta JP untuk mencegah masuk orang yang mencurigakan itu. Tiba-tiba Donna muncul dan meminta Stephen membawakan boneka kera ke ruang bawah. Namun di saat bersamaan, Stephen melihat Arthur Hero telah berada di dalam museum itu. Stephen meminta waktu sebentar kepada Donna. Ia mulai mengikuti Arthur Hero. Tiba-tiba Arthur Hero muncul dari balik tiang. Lalu Stephen menghampiri penjaga keamanan yang bernama Ronnie dan mengatakan bahwa Arthur Hero telah mengikutinya. Ternyata Ronnie adalah pengikut Arthur Hero. Kemudian Stephen berbicara kepada Hero bahwa ia tidak memiliki scarf itu. Hero mengatakan bahwa scarf itu bukan miliknya, melainkan milik Amit. Namun tiba-tiba di saat Stephen hendak lari, pintu pun ditutup dan murid Hero mulai mengelilinginya. Lalu Hero mendekati Stephen dan ia merasakan suara-suara kebisingan di kepala Stephen. Arthur Hero mulai menghakimi Stephen. Ia meletakkan tongkat kepala buayanya ke tangan Stephen. Namun ternyata tato di lengan Hero bergerak terus-menerus tiada henti, yang menandakan ada kekacauan di dalam diri Stephen. Arthur Hero pun tidak bisa memutuskan hasilnya. Kemudian ia membiarkan Stephen pergi. Malam harinya Stephen mengisi stok barang di toko souvenir sendirian. Kemudian lampu museum mulai dimatikan dan ia bersiap untuk pulang. Namun tiba-tiba ia mendengar suara anjing melolong di aula gedung. Stephen mulai mencari dari mana arah suara itu. Ia pun terus mencari yang tanpa disadari terlihat dua cerminan dirinya. Dari balik patung terlihat anjing serigala mengamatinya. Dan tiba-tiba ia melihat bayangan makhluk mengerikan di dinding dan mulai mendekatinya. Stephen pun ketakutan dan ia bersembunyi di balik etalase. Lalu Stephen membuang tas miliknya untuk mengalihkan perhatian. Dan seketika anjing serigala itu menerkam tas milik Stephen. Lalu Stephen berusaha pergi, tanpa sengaja ia menabrak vas yang dipajang. Dan ia berhasil menangkap vas itu sebelum jatuh. Namun suara vas tersebut terdengar oleh makhluk itu yang membuatnya mengejar Stephen. Stephen pun berlari ketakutan. Ia memasuki kamar mandi dan mengunci kamar mandi itu. Ketika makhluk itu mencoba mendobrak pintu tanpa henti, tiba-tiba bayangannya di cermin mulai berbicara kepadanya. Bayangan yang bernama Max Spector itu mengatakan bahwa ia bisa menyelamatkan kita dengan membiarkannya mengambil kendali tubuhnya.
Stephen pun terus panik dan Mark Spector terus meminta Stephen untuk memberikan kendali. Mark meyakinkan Stephen bahwa dirinya tidak akan mati dan kita akan selamat. Akhirnya Stephen menyetujui permintaan Mark Spector, dan seketika itu lampu kamar mandi mulai berkedip dan tulisan hieroglif melintas di dinding. Akhirnya Stephen mulai berubah menjadi Moon Knight di saat makhluk itu berhasil mendobrak pintu. Moon Knight pun mulai menghajar makhluk itu, dan akhirnya monster itu tewas, dan cerita pun bersambung. Oke, sekian alur cerita film Moon Knight episode ke-1. Nantikan kelanjutan film episode berikutnya di channel ini. Sampai jumpa.